got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that three old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalin, nama aku Nur Hanifati dengan NIM 015. Aku Sinta Putri Skarningrum dengan NIM 013. Ayo, siapa nih yang suka makan mie instan? Kalian pasti tahu kan kalau bungkus atau kemasan mie instan terbuat dari plastik. Bahkan kemasan bumbu yang ada pada mie instan ini terbuat dari plastik juga dan harus dibuang. Keren banget gak sih? Nah, sebelumnya kita mau ngasih tahu nih tentang pengembangan edible film sebagai alternatif pengemasan ramah lingkungan. Kenapa sih harus edible film? Dan ada apa dengan kemasan plastik? Nah, lebih lanjutnya bakal dijelasin di sini. Ada apa sih sama kemasan plastik? Nah, jadi kemasan plastik telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, dari makanan hingga produk kesehatan. Plastik menawarkan solusi yang praktis dan efisien untuk menjaga kualitas dan kesegaran barang. Dengan sifatnya yang ringan, tahan air, dan mudah dibentuk, kemasan plastik memungkinkan produsen untuk menciptakan berbagai desain yang menarik dan fungsional. Hal ini tidak hanya memudahkan distribusi, tetapi juga meningkatkan daya tarik produk di pasaran. Jadi teman-teman, penggunaan polimer sintetik seperti plastik banyak banget digunakan di kehidupan masyarakat, terutama dalam pengemasan makanan. Kalian tahu nggak sih kalau penggunaan polimer sintetik ini dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan? Selain itu, plastik juga dapat mencemari bahan pangan yang dikemas karena adanya zat-zat tertentu yang berpotensi karsinogen. Nah, zat-zat karsinogen ini dapat berpindah ke dalam bahan pangan yang dikemas. Oke, makasih ya Kak Fatin. Jadi, apa aja sih zat kimia yang ada pada plastik? Emangnya bahaya ya? Jadi, pada kemasan plastik itu mengandung berbagai zat kimia yang berdampak pada kesehatan manusia, seperti bisphenol A atau BPA, polistiren itu stiren, ada ftalat, dan kemudian yang terakhir ada antimon. Nah, apa sih edible film itu? Edible film itu lapisan tipis yang bisa dimakan dan terbuat dari bahan-bahan alami seperti protein, karbohidrat, atau lipid. Nah, film ini biasanya digunakan pada kemasan makanan yang gunanya untuk melindungi serta memperpanjang umur simpan makanan. Film edible juga ramah lingkungan loh, karena dapat terurai secara alami dan lebih aman dibandingkan plastik yang sekali pakai. Nah, selain itu, bahan-bahan utama pembuatan edible film sendiri itu ada, yang pertama itu pati ya, dan pati itu bisa kita gunakan pati jagung, kentang, atau beras. Terus yang kedua itu ada protein. Di protein ini tuh ada gelatin, protein whey, sama protein kedelai. Terus yang ketiga itu ada polisakarida, di mana itu ada alginat, kitin, agar-agar, dan selulosa. Terus selanjutnya yang keempat itu ada lipid. Di lipid itu kita bisa bikin edible film dengan minyak nabati dan lilin lebah. Kemudian yang kelima itu ada gam. Di gam ini kita bisa pakai gam santan sama gam guar. Terus yang keenam ada glukosa sama sukrosa. Terus edible film itu memiliki beberapa proses pengolahan loh, mulai dari pemilihan bahan-bahan alami, kemudian pembuatan larutan, pembentukan film, dan proses pengeringan. Untuk jelasnya itu bisa kalian lihat di PPT sendiri, di situ ada gambarnya ya guys. Nah, untuk pertama dari pemilihan bahan itu, kita itu memilih bahan-bahan alami seperti yang sudah kita sebutin tadi di slide sebelumnya. Kemudian kita tahap kedua itu dengan pembuatan larutan. Bahan-bahan tersebut itu dilarutkan dalam air atau pelarut lain untuk membentuk larutannya. Terus yang ketiga, itu ada pembentukan film. Larutan kemudian dituangkan ke dalam cetakan atau dikeringkan menjadi film tipis itu ya, kayak mungkin wadahnya itu kita bisa menggunakan kayak cawan petri gitu ya buat bentuknya. Terus yang keempat itu ada tahap pengeringan, di mana film yang terbentuk kemudian dikeringkan untuk menghilangkan kandungan airnya. Jadi yang kita terima itu nanti bentuk edible film yang seperti plastik guys, tapi itu bisa kita makan karena kan dari bahan-bahan yang itu aman buat kita konsumsi. Oke, selanjutnya ada kelebihan edible film. Edible film juga memiliki beberapa kelebihan loh dan kekurangan. Kelebihan edible film yang pertama itu yaitu ramah lingkungan atau biodegradable. Nah, ini tuh membantu mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua, edible film juga aman loh apabila dimakan karena edible film terbuat dari bahan yang aman untuk dikonsumsi seperti pati, protein, atau polisakarida. Kemudian edible film juga dapat berfungsi sebagai lapisan pelindung makanan yang dapat mengurangi paparan udara, kelembapan, dan mikroorganisme sehingga membantu memperpanjang umur simpan makanan. Nah, tekstur dan rasa pada edible film dapat dibuat dengan berbagai rasa atau tekstur yang sesuai dengan jenis produk yang dibungkus loh, sehingga memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik. Edible film juga berbeda dengan kemasan plastik atau film sintetis lainnya, sehingga edible film tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya atau pengawet, karena edible film terbuat dari bahan alami. Kemudian edible film juga dapat mengurangi limbah, yang artinya edible film dapat dibuang dengan cara yang lebih ramah lingkungan, atau bahkan dimakan langsung sehingga meminimalkan sampah. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada
edible film itu selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan ya guys. Jadi yang pertama itu sensitivitas terhadap suhu lembab. Karena pada suhu lembab, edible film itu dapat menyerap air yang mengakibatkan penurunan sifat, mekanik, dan penghalang pada film tersebut. Terus yang selanjutnya itu ada biaya produksi yang tinggi ya, karena kan edible film itu kan sebuah inovasi yang baru, yang dimana tuh pasti pembuatannya memerlukan biaya produksi yang tinggi dibandingkan dengan plastik konvensional karena bahan baku alami dan proses produksi yang lebih kompleks dapat meningkatkan biaya keseluruhan. Terus yang selanjutnya itu ada kendala rasa dan tekstur, di mana itu dapat mempengaruhi rasa dan tekstur makanan yang dikemas. Karena ketebalan film yang tidak tepat dapat menyebabkan perubahan pada makanan, seperti rasa yang terlalu kuat dari bahan pembentuk atau tekstur yang tidak diinginkan. Kemudian ada keterbatasan jenis makanan, yang dimana karena tidak semua jenis makanan itu kan cocok ya untuk dikemas dengan edible film. Kayak beberapa produk tuh, terutama kandungan yang airnya tinggi atau asam, kemungkinan tuh nggak cocok karena dapat merusak integritas edible filmnya. Terus yang selanjutnya itu ada regulasi, standar keamanan pangan dan persyaratan regulasi untuk bahan kemasan dapat berbeda di setiap negara, sehingga mempengaruhi rasa adopsi edible film secara luas. Proses mendapatkan sertifikasi untuk edible film sebagai bahan kemasan yang aman bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Kemudian ada ketahanan terhadap bakteri dan mikroorganisme. Walaupun edible film itu dapat dirancang untuk memiliki sifat antimikroba, ketahanan terhadap bakteri dan mikroorganisme masih menjadi tantangan. Karena edible film berbahan dasar pati atau protein, mungkin tuh nggak cukup efektif dalam mencegah pertumbuhan mikroorganisme ya, dalam jangka waktu yang lama. Terutama tuh jika tidak ditambahkan bahan pengawet atau bahan antimikroba. Jadi dia bisa aja nanti malah tumbuh jamur lebih cepat atau malah cepat rusak. Oke, nah jadi sebenarnya edible film itu udah banyak banget digunain di berbagai industri makanan. Nah, misalnya itu digunakan untuk mengemas berbagai produk seperti sosis, buah-buahan, dan sayuran segar. Edible film juga banyak digunakan pada industri makanan karena dapat membantu memperpanjang masa simpan produk. Selain itu, edible film juga dapat mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme pada makanan. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa sih edible film itu dikembangin buat kemasan yang ramah lingkungan. Nah, buat kalian semua mungkin ada pro kontranya ya dari penggunaan edible film sendiri, karena dari kelebihan dan kekurangan yang udah kita jabarin, yang kita cari, kita riset. Tapi menurut aku pribadi, edible film tuh cukup menjadi inovasi yang bagus untuk kedepannya. Jadi tuh kita mungkin nggak perlu repot-repot untuk ngebuang bungkus makanan kayak kalian pasti pernah kan yang lihat video orang bikin mie instan atau bikin apa gitu, yang bungkus bumbunya itu tinggal disiram aja langsung Dan pakai dimakan juga makanan. sih. Ya, itu kan kayak lebih lebih gampang ya, lebih simple juga. Jadi nggak ngotor-ngotorin lingkungan juga dan kitanya jadi apa ya? Jadi hidup di lingkungan yang bersih gitu. Kalau buat Fatin sendiri gimana? Termasuk pro atau kontra? Aku termasuk yang setuju. Karena emang kalau pakai edible film juga kan kita jadi lebih apa ya, ramai lingkungan juga kan, kayak gimana ya ngomongnya, kalau habis bikin mie instan gitu kan kita nggak perlu buang bungkus bumbunya gitu, tinggal ngasih air doang kan itu udah bisa gitu kan, jadi kayak ya udah tinggal nyeduh aja, nggak usah harus ke tempat sampah buang sampahnya dulu gitu. Betul. Kayak males gak sih? Apalagi plastik kan susah banget buat diurai kan, Betul. jadi segitu aja lah ya. Oke, udah tutup aja. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton ini. Semoga penyampaian kita itu mudah untuk dicerna, dan juga terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Thanks for watching. Please subscribe.